Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Aman, aman? Terdengar kami yang aman. Oke, thank you Kak Nawal atas kesempatannya. So, aku izin untuk melanjutkan perjalanan dan mendampingi teman-teman semuanya di malam hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman volunteer ya aman ya? Semuanya sehat ya? Coba dong, boleh diramein kolom komentarnya gitu dari mana aja asalnya gitu ya. Barangkali ada yang satu provinsi, ada yang satu desa, bahkan tetanggaan kan siapa tahu kan ya. Oke, nah sebelumnya aku izin untuk melanjutkan sesi berikutnya teman-teman. Dan di malam hari ini saya juga izin untuk memperkenalkan kira-kira program apa sih pada malam hari ini gitu ya yang teman-teman ikuti semuanya. Tadi udah disampaikan juga sama Kak Gozi bahwasannya Volunteer Academy ini memiliki berbagai kegiatan teman-teman dan salah satunya adalah Podcast Nesia. Yang mana Podcast Nesia ini adalah salah satu program Volunteer Nesia Academy yang hadir sebagai ruang inspirasi, informasi dan juga pengalaman yang dikemas secara interaktif nih buat teman-teman semuanya. Wah, udah mulai ada yang reaction nih, ada yang dari Banyumas. Salam kenal yang dari Banyumas. Wow. Harapannya kita bisa saling kenal ya teman-teman ya, nggak cuma saling sapa di ruang Zoom aja, tapi harapannya nanti bisa langsung lanjut koneksi di luar ruang Zoom ini. So, aku izin lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Nah, tadi juga sempat di-spill nih sama Kak Gozi bahwasannya podcast Nasia ini udah berlangsung ke empat ya, di malam hari ini tuh yang keempat teman-teman. Dan mungkin kalau misal teman-teman perhatikan juga nih ya, di Volunteer Nasia Podcast yang pertama, kedua, dan ketiga itu lebih banyak membekali teman-teman semuanya di bidang kevoluntiran atau di bidang kerelawanan. Tapi jangan salah teman-teman semuanya. Pada malam hari ini ya, kan kita bakal kupas tuntas nih tentang beasiswa LPDP gitu ya. Sebenarnya relate nggak sih ngomongin soal beasiswa sama kerelawanan? Jawabannya relate banget teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya teman-teman ketika akan apply suatu beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, itu perlu banget yang namanya pengalaman. Nah, pengalaman ini dapat dari mana sih teman-teman? Yaitu salah satunya adalah di bidang kerelawanan atau volunteer ini. Jadi harapannya teman-teman nih bisa balance loh antara kegiatan kalian di bidang non-akademik sebagai relawan dan juga persiapan kalian untuk melanjutkan studi untuk apa ya, meng-approve lagi menaikkan kapasitas kalian di bidang akademik. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nah pada malam hari ini teman-teman, kita masuk ke podcast Nasia yang keempat, yang mana dengan tema yang sangat menarik pastinya, dan tentunya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya begitu ya, yaitu dengan tema Kupas Tuntas Beasiswa Kuliah Dalam dan Luar Negeri, bonus tips and trick lolos beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP ini salah satu beasiswa yang prestigious banget teman-teman, yang gong banget, yang wah banget, siapa sih yang nggak pengen dapat beasiswa ini gitu ya, yang mana beasiswa LPDP ini adalah salah satu beasiswa yang dikelola oleh Kemenkeu atau Kementerian Keuangan di Indonesia. Dan aku harap teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik di malam hari ini. Jangan lupa untuk siapkan buku catatannya, jangan lupa untuk siapkan snack kalian, minuman kalian gitu ya. Karena pada malam hari ini tuh pastinya akan sangat berbobot banget dan menjadi bekal buat teman-teman semuanya sebelum apply beasiswa. Baik itu beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. So, di malam hari ini tentunya kita akan kedatangan suatu bintang tamu. Wow, gue star kita ya, guest star kita ini sangat-sangat luar biasa teman-teman semuanya. Karena apa? Karena beliau ini memiliki kapasitas yang luar biasa dan capable banget gitu di bidangnya. Siapa sih beliau ini gitu ya? Mungkin teman-teman udah sempat lihat di flyer kita, di poster kita yang udah di-share gitu ya, sehingga teman-teman bisa daftar untuk kegiatan ini. Jadi di malam hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Kak Muhammad Arinal Haq, SSI MSc. Yang mana beliau ini atau Kak Arinal Haq ini adalah seorang penerima beasiswa LPDP yang telah menempuh studi S2 di University of Manchester. Nah, fun fact juga ya teman-teman, yang namanya beasiswa LPDP itu diperuntukkan untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi S2 dan juga S3 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang S1 mungkin yang masih belum lulus nggak apa-apa. Ini akan jadi bekal buat teman-teman semuanya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, aku lanjut lagi. Dari profil Kak Arinal Haq ini, selain beliau sebagai penerima atau award di LPDP, beliau juga merupakan Advisory Board NICE Indonesia dan juga Regional Associate Manager di Ruang Guru wilayah Jawa Tengah Utara. Dan menariknya lagi nih teman-teman semuanya, Kak Arinal Haq ini adalah seorang penulis buku gitu ya. Nah, buat teman-teman
yang suka baca buku nih boleh banget dong dikepoin juga buku karya Kak Muhammad Arinal Haq ini yang berjudul Sebuah Jalan Panjang Bernama Pulang. Yang mana di buku ini memiliki sebuah bacaan gitu ya tentang refleksi sederhana namun juga penuh makna dari kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Nah, ini bakal relate banget sih buat teman-teman semuanya apalagi yang suka baca buku, yang suka jalan-jalan mungkin ya sambil bingung mau ngisi ngapain. Nah, kalian bisa banget sambil baca-baca buku ini karena bukunya tuh sangat-sangat ringkas, ringan dan enak banget gitu buat dibaca di kala mengisi waktu-waktu kosong teman-teman semuanya gitu. So, seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk disiapkan snacknya, jangan lupa untuk disiapkan cemilannya, kopinya, tehnya gitu ya, dan alat tulis kalian. Bahwasannya di malam hari ini kita akan mendapatkan begitu banyak insight begitu ya, apalagi buat teman-teman yang akan melanjutkan studi perguruan tinggi baik dalam maupun di luar negeri. So, kita sambut dan kita sapa bersama Kak Muhammad Arinal Haq. Halo Kak, apakah Kak kok Maulana lagi? Kak Arinal Haq udah standby? Sudah, halo halo. Sudah. Apakah suaraku Halo, terdengar Kak. Mau jelas? gimana kabarnya nih, Kak? Sorry, sorry. Oke, halo Kak. Gimana kabarnya, Kak Arinal? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah baik ya, Kak ya. Lagi posisi di mana nih, Kak? Kalau boleh tahu. Aku sekarang domisili di Purwodadi, di Grobogan. Oke, Jawa Tengah berarti ya. Kita nggak jauh nih, Oh, Kak. Aku lagi di Jogja gitu ya. Mungkin kapan-kapan oh, harapannya kita bisa meet up gitu ya, ketemu langsung nggak cuma di Zoom meeting aja gitu. iya. Oke, Kak Arinal, ini aku udah sempat baca profile kemudian perjalanan hidup Kak Arinal, sempat kepoin juga Instagramnya. Buat teman-teman nih yang belum tahu Instagramnya Kak Arinal, boleh banget langsung di follow nih ya. Apalagi tadi kan aku sempat spill juga kalau Kak Arinal ini punya buku, beliau seorang penulis gitu ya. Jadi boleh banget yang tertarik pengen order langsung aja di DM ke Arinalnya di @muh.arinalhaq gitu ya teman-teman ya. Nah tadi aku sempat kepoin juga nih Instagramnya Kak Arinal, begitu luar biasa banget kiprahnya di dunia pendidikan juga, kemudian pengalaman yang luar biasa gitu ya. Apalagi ngomongin soal Kak Arinal ini aktif juga di berbagai bidang gitu, nggak cuma studi tapi juga kegiatan lainnya begitu ya yang sifatnya non akademik. Jadi aku penasaran banget nih sama Kak Arinal nih. Awal mulanya gitu ya, gimana sih Kak Arinal ini bisa untuk ada niatan buat daftar beasiswa LPDP gitu ya? Karena pastinya ini bukan hal yang mudah Kak. Karena apa? Karena pastinya ketika kita mau daftar beasiswa itu kan pasti banyak pertimbangan ya. Apalagi beasiswanya tuh nggak cuma di dalam negeri gitu. Kak Arinal ini daftarnya di luar negeri gitu kan. Pasti ada pertimbangan entah itu segi material, entah itu segi waktu gitu kan, atau bahkan keluarga yang bakal kita tinggalin, itu kan pasti banyak banget pertimbangannya. Mungkin dari Kak Ainal nih, gimana sih kok bisa sih sampai di tahap memutuskan untuk lanjut studi ke luar negeri? Boleh dong ceritain ke kita semua, Kak? Oke, siap. Thank you Kak Mia atas pertanyaannya dan selamat malam ya teman-teman semua gitu. Selamat mengikuti sesi ini. Semoga nanti yang aku sampaikan bermanfaat dan feel free aja. Jadi kita bakal sharing santai di malam hari ini. Mungkin yang baru pulang kerja ya kan kayak saya atau yang baru pulang kuliah ataupun pulang dari manapun itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sesi malam hari ini dan aku yakin apapun niat yang menggerakkan kalian untuk join ke room ini, nah itu akan menjadi salah satu pengantar ya, atau jadi salah satu jalan nih yang mungkin, sangat mungkin nanti menjadi uh, wasilah atau menjadi perantara ya nanti teman-teman dapat beasiswa yang diimpikan gitu. Kenapa aku awali dengan hal itu gitu? Karena dulu asal usulnya aku mendaftar beasiswa ini cuma iseng teman-teman. Dalam tanda kutip iseng ya, keisengan. Cuma keisengan ini emang uh, udah aku prepare dari awal gitu. Jadi dari masa kecil emang aku pengen kuliah di luar negeri gitu. Terus kebetulan aku bergelut di bidang matematika dari SMP, SMA, kemudian kuliah juga matematika. And then aku pengen nih memperdalam ilmu matematikaku, khususnya matematika murni gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita itu berawal dari satu hal sepele. Jadi dosen pembimbingku itu mengirimkan pesan WhatsApp ya. Jadi asal usulnya aku minta persetujuan revisi skripsi ya gitu. Setelah sidang akhir gitu, kemudian dosenku kayak oke sudah di ACC, tiba-tiba beliau mengirim nih ada LPDP lagi buka nih, silahkan dicoba gitu. Awalnya aku nggak gubris gitu, cuma uh, kayak apa ya? Mungkin udah jalannya ya, jadi kayak mungkin Allah menggerakkan aku sendiri terus
Aku buka lah itu, dan alhamdulillahnya aku udah prepare, aku udah punya sertifikat bahasa, kemudian aku sudah punya CV yang mungkin tinggal dipoles dikit gitu ya. Dan emang aku ibaratnya udah prepare dan udah punya beberapa pengalaman yang emang aku mau bawa ke sana gitu ya. Jadi sederhana, ya tadi ya iseng-iseng gitu. Jadi kalau aku nyebut lebih ke beruntung ya. Cuma definisi beruntung ini yang kadang kita lupa gitu. Atau bejo ya, lah wimong bejo atau lah itu cuma cuma beruntung. Nah, cuma definisi beruntung ini itu enggak serta merta tiba-tiba itu dapat aja gitu, bukan. Jadi kalau menurutku keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kesempatan ada, kita udah siap nih gitu ya. Jadi poin utamanya emang prepare dari awal, dan kalau aku dulu emang eh, siap-siap dulu gitu ya. Nanti kalau udah emang ada jalannya tinggal kita eksekusi gitu. Dan alhamdulillahnya one shot ya, aku sekali coba eh, dan langsung alhamdulillah dapat gitu. Dan mungkin tambahan juga di LPDP ini aku alhamdulillah juga keterima di 9 kampus di UK gitu ya. Gitu. Jadi awalnya emang ya iseng gitu, coba keisengan ini emang banyak yang harus dipersiapkan gitu. Jadi aku juga izin ke orang tua, kemudian riset kampus dan sebagainya gitu. Itu sih awalnya gitu. Wow, seru banget. Dengerin ceritanya Kak Ariel tuh aku jadi kayak flashback itu loh teman-teman. Aku juga pernah di fase Kak Ariel gitu ya. Coba-coba LPDP tuh bahkan kayak ya Allah suka dukanya itu dapat banget sih. Mulai siapan dari administrasinya kan kayak biasanya. Administrasi, kemudian belum lagi nanti skolastik kayak gitu-gitu. Terus persiapan wawancara itu banyak banget hal-hal yang perlu di-prepare. Nah ngomongin beasiswa luar negeri nih ya. Kalau dalam negeri mungkin kita mungkin lebih bisa adaptasi ya teman-teman ya karena kita udah terbiasa lingkungannya gitu kan bahasanya kemudian budayanya gitu kan sedangkan kalau Kak Ariel ini posisinya ke luar negeri gitu ke UK yang mana UK ini pasti kontras banget dong dengan kebiasaan di Indonesia gitu kan ya kemudian bagaimana untuk melatih lancar bahasa Inggrisnya biar bisa kayak native speaker nah itu juga menjadi bekal yang perlu kita siapin nih jauh-jauh hari gitu aku jadi penasaran nih sama Kak Ariel gitu ya Kak Ariel mulai dari persiapan awal administrasi gitu sampai persiapan studinya gitu kan. Pasti kan harus belajar bahasa Inggris nggak sih Kak? Kayak harus lancar gitu kan bahasa Inggrisnya. Kira-kira untuk prepare semuanya sampai benar-benar siap itu Kak Ariel butuh waktu berapa lama sih? Oke. Oke. Untuk preparation gitu ya, kita pernah dengar nih, gitu. Kalau kita gagal merencanakan, itu sama aja kita merencanakan kegagalan, gitu kan. Jadi semakin lama kita mempersiapkan, dan insya Allah nanti bekalnya bakal semakin banyak dan kita bakal semakin siap, gitu ya. Kalau aku sendiri, untuk daftar di beasiswa ini, eh, realnya aku daftar itu tinggal hamin berapa ya, hamin 5 harian gitu. Jadi aku nggak ada mentor sama sekali, aku nggak nanya ke siapapun. Aku aja dulu masih bingung, aku ini milih kampus mana ya, aku milih eh, negara mana ya gitu kan. Akhirnya eh, aku menjatuhkan hati ke UK, khususnya ke Manchester karena pengen nonton bola juga. Jadi eh, itu alasan yang memudahkan aku ke sana. Kalau persiapan memang aku sudah belajar bahasa Inggris dari lama gitu ya. Jadi saran utamaku proaktif. Teman-teman udah hidup di era yang sangat berbeda mungkin dari aku atau Kak Mia dulu ya. Aku aja baru punya Instagram itu zaman kuliah. Nah, mungkin teman-teman ini udah main dari mungkin SMA gitu ya atau dari SMP bahkan gitu karena emang udah lumayan lama ya gitu. Jadi silakan digunakan seaktif mungkin belajar bahasa Inggris, nggak harus lewat les yang mahal atau harus ke Paris dan sebagainya itu enggak. Teman-teman bisa explore channel YouTube atau mungkin Instagram juga. Banyak banget ya yang ngasih tips atau ngasih gimana cara belajar bahasa Inggris. Itu syarat mutlak kalau teman-teman mau keluar, karena itu boarding passnya tuh itu. Kalau teman-teman nggak mau belajar bahasa Inggris, nggak mau eh, mengasah kemampuan atau skill bahasanya, itu sama aja bohong gitu. Jadi emang aku udah prepare itu udah dari lama, dari masih S1, aku udah siap-siap, aku ambil tes TOEFL, aku punya sertifikat TOEFL itu, kemudian ketika beasiswa ini buka, aku lihat persyaratannya udah match, ya udah aku tinggal daftar gitu. Jadi emang secara apa preparation hal teknis itu udah cukup lama gitu. Cuma kalau emang eksekusinya itu cukup mepet gitu ya, karena emang tadi tinggal hamin berapa, terus bikin essay, bikin motivation letter dan sebagainya, minta rekomendasi itu cukup
cukup apa ya, dadakan juga gitu. Tapi alhamdulillahnya semua lancar gitu. Jadi secara preparation ya tadi ya bisa dimanfaatkan segala resource yang ada gitu, termasuk ikut webinar ini juga salah satu ikhtiar atau preparation yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi teman-teman udah one step closer nih, udah melangkah duluan nih dibanding yang lain gitu ya gitu. Jadi tinggal bahasa Inggris sama aktif nyari informasi. Jadi nanti nggak putus di podcast Indonesia ini doang nih, teman-teman nanti bisa explore banyak hal lain, misalkan website pemberi beasiswa ataupun teman-teman udah ngincar negaranya nih ya katakanlah nanti Kak Kiki ya, oh aku mau ke Jepang katakanlah. Nah, pasti udah ngincar nih kampusnya mana atau bahkan udah ngikutin salah satu influencer pendidikan atau mungkin alumni sana yang emang bisa kita tiru gitu ya. Jadi emang banyak hal di dunia zaman sekarang ya, di era digital sekarang yang bisa mengantarkan teman-teman eh, menuju kampus impiannya gitu. Jadi emang saranku proaktif gitu. Jadi kesempatan itu bukan datang sendiri. Kadang kita perlu menjemput sesekali gitu. Jadi kalau ibaratnya eh, kalau emang itu rezeki kita, kadang kita juga perlu jemput gitu. Nggak harus semua itu dianterin gitu. Jadi silakan proaktif, maksimalkan semua sosmed maupun resource yang teman-teman punya, YouTube ataupun TikTok ya sekarang generasi sekarang gitu. Nah itu bisa banget dikepoin gitu. Jadi preparation itu yang utama bahasa Inggris tadi karena itu sangat bisa jadi jauh-jauh hari gitu. Terus riset kampus maupun jurusan itu juga bisa jauh-jauh hari. Kalau teman-teman masih S1, nah itu udah kebayang nih nanti S1-nya mau ngambil peminatan apa atau nanti mau mengarah kerja kemana di bidang apa. Nah itu udah bisa jadi satu acuan buat milih kampus atau negara yang mau dituju ataupun jurusannya. Begitu. Wow, daging banget sih kataku ini. Mulai dari step preparationnya sampai pendaftarannya itu lengkap ya teman-teman ya. Kalau boleh aku rangkum nih, tadi Kak Ariel tuh sempat bilang untuk tips hack sebelum kalian daftar tuh preparationnya nggak sebentar teman-teman. Untuk persiapan bahasa Inggris tentu ini tergantung orang ya. Setiap orang kan beda-beda nih kapasitasnya gitu. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing gitu. Kalau misal ngerasa emang masih pemula, masih newbie gitu, berarti lebih lama lagi. Atau teman-teman tipenya yang cepat belajar nih, yang adaptif gitu ya, mungkin bisa setahun, 6 bulan gitu udah cukup gitu. Dan semua kesempatan itu bisa kalian peroleh kalau kalian tuh proaktif teman-teman. Jangan bosan untuk cari tahu, jangan bosan juga untuk riset gitu ya. Kira-kira kalian ini pengen kuliah di mana sih gitu kan. Apalagi kalau misal teman-teman bisa memanfaatkan sosial media kalian. Zaman sekarang tuh udah enak banget sih kataku, udah sangat-sangat diuntungkan beda dengan zaman dahulu ya Kak Ariel ya. Mungkin kalau di zaman dahulu kita masih cari-cari relasi gitu, kenalan kayak kamu kenal nggak sama si ini, minta tolong dong nomornya gitu kan, minta tolong dong dibantu untuk sambungin mau tanya-tanya gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kalian bisa langsung DM aja, kalian bisa cari tahu sosial medianya dan kalian bisa lakukan itu jauh-jauh hari gitu, jadi nggak mepet-mepet teman-teman. Tapi kerennya Kak Arya nih teman-teman ya, kalau soal administrasi tadi sempat kaget juga ya, ternyata untuk persiapan administrasi Kak Arya cukup singkat banget ya teman-teman. Dan fun fact-nya nih mungkin dibantu meluruskan juga ya Kak Arya ya. Dulu kalau aku sempat cari tahu juga nih, pas aku pernah juga di fase Kak Arya gitu mendaftar LPDP. Jadi LPDP ini bukanya selama 1 tahun atau 2 kali teman-teman. Dua kali itu di awal Januari biasanya sama pertengahan tahun. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan nih kira-kira kalau misal teman-teman mau mulai di Januari gitu ya pendaftarannya, berarti kalian harus mulai dari 6 bulan belakang gitu atau setahun sebelumnya kayak gitu. Dan untuk beasiswa LPDP ini juga teman-teman itu jalurnya banyak banget nih ya. Mungkin nanti Kak Ariel bisa bantu juga untuk update lagi gitu ya. Kalau misal nggak salah ingat tuh dulu ada jalur reguler, terus juga ada jalur afirmasi, kemudian juga ada jalur kader ulama juga gitu ya untuk teman-teman yang basicnya itu religion kayak gitu. Jadi banyak banget jalur-jalur yang bisa kalian ikuti, nanti bisa disesuaikan juga aja dengan kapasitas teman-teman, kalian minatnya di mana gitu, kemudian juga kalian tertariknya bakal di kampus mana gitu. Nah, ini harus banget untuk jadi tahu semuanya teman-teman. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Ariel ya ngomongin soal beasiswa masih sama dengan beasiswa gitu kan. Jadi
di LPDP ini juga ada yang namanya beasiswa full scholarship sama partial funded gitu kan. Pembiayaannya ada yang secara full, teman-teman. Ada juga yang secara partial, dalam artian setengah gitu. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Arul sendiri, waktu itu daftarnya partial atau full nih, Kak? Mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke teman-teman semuanya gitu ya, untuk tahapannya apakah berbeda begitu, apakah sama saja atau bagaimana gitu. Silakan Oke. Kak Ariel. Siap. Oke, mungkin sebelum spesifik ke LPDP, aku coba tarik general dulu ya. Jadi kalau beasiswa itu teman-teman ada yang full scholarship, ada yang parsial gitu ya. Apa sih bedanya? Kalau full itu nanti semua yang terkait kuliah atau pendidikan kita di cover semua. Mungkin contoh yang paling jelas LPDP ya. Kalau aku dulu dapat semuanya, jadi biaya kuliah dibayarin, uang saku dapat, sampai beberapa biaya di awal kayak persiapan itu juga kita ditanggung gitu. Mulai dari dapat juga tiket PP buat ke negara tujuan, kemudian asuransi, kesehatan dan sebagainya itu juga ditanggung. Nah, ada beberapa beasiswa yang cuma mengcover beberapa hal saja, nggak semuanya gitu ya. Katakanlah dia cuma membayar biaya kuliah gitu. Jadi kita uang saku terus hidup di sana harus biaya sendiri gitu. Ada juga yang dia cuma ngasih uang bulanan itu juga ada gitu. Jadi itu based on pemberi beasiswa juga. Nah, kalau LPDP sendiri itu mostly itu full scholarship ya, jadi semua ditanggung. Nah, uh, ke belakang ini itu uh, cukup sering ya LPD membuat gebrakan baru gitu. Jadi sangat banyak beasiswa baru. Kalau sekarang ini ada double degree juga, jadi teman-teman bisa kuliah di dua kampus, dalam negeri sama luar negeri. Itu juga udah ada listnya kampus sama jurusannya. And then yang parsial itu biasanya nanti pembiayaannya ditanggung oleh dua kampus yang berbeda gitu. Atau secara detailnya itu aku juga belum cek yang terupdate ya. Cuma double degree tadi itu beda negara dan beda kampus. Terus yang parsial itu biasanya kerjasama antar lembaga gitu. Jadi LPDP nggak cuma kerjasama sama kampus, kadang juga ada lembaga riset atau lembaga penelitian di luar negeri juga gitu untuk beberapa bidang atau beberapa jurusan. Jadi nggak semua teman-teman. Kalau yang semua jurusan itu biasanya masuk ke LPDP yang full scholarship. Yang tadi ya yang Kak Mia sebut ada jalur reguler, ada afirmasi, ada yang tercetit itu untuk teman-teman PNS, Polri, dan TNI. Ada juga jalur kewirausahaan. Jadi kalau teman-teman ada yang bergerak di bidang bisnis ya atau punya bisnis, itu bisa banget daftar LPDP lewat jalur kewirausahaan gitu. Jadi sekalian aku tekenin nggak harus yang pinter secara akademik doang gitu ya. Jadi teman-teman juga harus kenali poin besarku itu di mana, keunggulanku nih di mana gitu. Nggak harus yang IPK-nya 4 atau mungkin sering ikut lomba internasional itu enggak gitu. Ada yang jalan di bisnis, that's okay, ada jalannya gitu kan. Ada yang emang suka pengabdian ya kan atau emang aktif di organisasi itu juga bisa. Nah, poin di sini teman-teman tuh gimana membawa kelebihan tadi jadi sebuah senjata gitu ya. Jadi gimana kita memoles diri kita nih, karena kita kan menawarkan diri ya untuk dikasih beasiswa dan pemberi beasiswa itu sama aja mereka investasi ke kita. Jadi namanya investasi nggak mungkin mau investasi bodong ya, nggak mau ngasih abal-abal ke orang yang apa ya ala kadarnya gitu. Jadi kita emang harus memoles, kita harus branding diri kita gitu. Jadi itu poinnya tadi ya. Kalau bisa nyari eh, lebih baik yang full scholarship karena kita nggak harus mikirin biaya lainnya gitu dan itu lumayan banyak juga nggak cuma LPDP mungkin yang kemarin sempat ramai LPDP harus balik ke Indo kah LPDP ini gitu ya nah teman-teman juga punya banyak pilihan lain beasiswa keluar atau mungkin di dalam negeri yang nggak harus balik ke negaranya atau mungkin nggak seribet LPDP karena jujur LPDP ini cukup ribet ya karena sekali lagi ini siswa yang lumayan besar dan mengcover hampir semua biaya gitu. Jadi cara tahapan dan dokumen lumayan banyak. Nah, atau beberapa beasiswa itu ada yang nggak ada wawancara, itu juga ada. Contohnya Invest in Italy kalau nggak salah. Terus Eiffel Scholarship itu juga nggak ada rekomendasi. Ada juga beasiswa yang tanpa syarat TOEFL atau IELTS. Contohnya yang di Turki, kemudian Russian Scholarship, and then Romanian itu juga banyak negara yang secara prasyarat itu lebih lebih mudah gitu. Ada yang nggak pakai IC, ada yang nggak pakai IC pasti ada ya, sorry. Ada yang nggak pakai rekomendasi, ada yang nggak pakai TOEFL atau IELTS, ada yang nggak harus pulang ke Indonesia dan sebagainya itu
mereka ada sendiri. Jadi silakan pilih teman-teman yang mana gitu ya. Oke, gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman semuanya ya. Tadi udah di-spill juga sama Kak Ariel kalau BSL PDP ini memang sangat banyak sekali persiapannya gitu ya. Nggak cuma kalian jago ngomong, nggak cuma kalian lancar kalau misal kalian tertarik untuk di luar negeri gitu kan. Kalian juga perlu banget nih untuk bikin motivation letter, kemudian juga persiapan paspor dan lain-lain tuh bakal banyak banget ya administrasinya gitu. Tapi kalau misal kalian emang ada niatan dan kalian positive thinking gitu, siap untuk fight, siap untuk melangkah itu why not ya bisa dicoba teman-teman semuanya gitu. Nah, tadi aku juga jadi penasaran ini Kak Ariel kan, kalau misal kita mau daftar beasiswa LPDP itu ada yang jalur LOA sama non LOA itu Mhm. kan. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Kalau LOA itu teman-teman bisa skip satu jalur teman-teman yaitu jalur tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik tuh kayak mungkin CBT kali ya teman-teman ya. Nanti bakal ada pengerjaan soal dan lain-lain kayak gitu skolastik. Kemudian tapi kalau misal teman-teman punya yang namanya LOA atau surat tanda masuk gitu ya mungkin ya kalian bisa langsung skip aja jalur itu dan langsung ke tahap wawancara. Nah, aku jadi penasaran nih Kak Ariel, kalau Kak Ariel di zaman waktu itu nih ketika daftar di Manchester University, apakah Kak Ariel ini udah sempat daftar ke kampusnya gitu, dalam artinya sudah mendapatkan LOA atau emang dari nol banget nih Kak Ariel? Oke ya. Kalau aku dulu jalur yang non LOE ya. Jadi apa sih bedanya gitu? Eh Bedanya kalau kita belum punya LOE tadi ya, belum punya letter of acceptance itu semacam itu bukti kalau kita udah daftar dan kita udah keterima teman-teman. Jadi katakanlah kalau kemarin rame-rame SNBP, nah itu udah keterima nih, udah biru gitu ya. Nah itu. Nah kalau di kampus luar kita tuh daftar, and then ngikutin serangkaian prosesnya, dan kemudian kita dapat keterima atau enggaknya. Nah, LOE ini kalau teman-teman udah punya, nanti ya seperti Kak Mia bilang, kita bisa skip satu tahap yaitu tahap tes. Jadi kita cuma ikut berkas sama wawancara gitu. Jadi kalau LPDP ada tiga tahapan besar, administrasi atau berkas, kemudian tes skolastik, itu mirip. Mungkin mirip tes potensi akademik ya, atau mungkin mirip-mirip tes akademik itulah jenisnya. Kemudian terakhir wawancara. Akhir. Jadi selama itu 2021 akhir, kemudian aku habis itu baru nyari kampus. Nah, kemudian aku riset kampus, riset jurusan, cari profesor yang sesuai, cari bidang yang sesuai. Aku akhirnya daftar banyak kampus. Dan alhamdulillah keterima 9 tadi ya. Tuh, nah, itu tergantung pilihannya. Nah, kemudian aku tetap memilih Manchester karena ya tadi, karena relevansi riset, kemudian apa yang pengen aku pelajari di sana gitu. Nah, itu sesuai gitu. Jadi plus minusnya tadi kalau LO pengen skip TBS harus punya LOE tapi juga itu harus prepare matang banget dari awal dan proses daftar kampus luar itu cukup lama secara proses mungkin nggak seribet di kita gitu jadi mungkin tinggal upload atau unggah berkas kemudian beberapa kampus atau jurusan juga ada wawancara cuma sangat jarang yang ada tes ya jadi kebanyakan kita langsung profiling dari eh, transkrip kita ijazah kita atau dari motivation letter kita gitu. Nah, aku juga dulu nggak keterima. Aku juga daftar di Jerman terus juga nggak keterima gitu ya. Jadi akhirnya milih ke UK aja gitu. Jadi kalau yang belum punya LOE ya kelebihannya tadi teman-teman bisa milih beberapa kampus dan habis itu nggak harus langsung keterima kok gitu. Jadi teman-teman nanti bisa eh, istilahnya setelah dapat beasiswa, nah nanti bisa eh, cantumin juga di pas daftar kampus. Kayak aku udah dapat funding nih, dapat pendanaan dari ini gitu. Itu juga jadi satu hal yang lebih juga gitu. Nah, habis itu eksekusi tinggal nyari kampus, daftar dan sebagainya, tebar jaring kemanapun yang teman-teman mau. Setelah dapat, baru lapor ke LPDP, ngurus keberangkatan dan berangkat deh gitu.
Sebenarnya ini ceritanya sangat panjang ya, tapi karena keterbatasan waktu jadi kayak disingkat-singkat gitu. Semoga teman-teman yang di rumah nggak ketinggalan ya. Oke, nah buat teman-teman yang di rumah nih yang punya pertanyaan gitu ya, boleh banget nih untuk raise hand dan juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyampaikan juga nama dan juga asalnya dari mana. Sembari menunggu teman-teman bertanya gitu, mungkin aku lanjutin lagi ya. Tadi ya udah disampaikan juga sama Kak Ariel gitu, bahwasannya yang namanya beasiswa itu prosesnya memang jatuh bangun teman-teman. Kalau misal teman-teman ada niat gitu ya, pastikan niat itu konsisten karena ini nggak cuma sehari dua hari aja persiapannya teman-teman, tapi emang membutuhkan waktu yang begitu panjang begitu. Nah, tadi juga Karel udah menyampaikan bahwasannya beasiswa luar negeri itu juga banyak banget teman-teman, nggak cuma melalui LPDP aja, tapi tadi Karel juga sempat menyampaikan ada juga yang di Turki begitu ya, dan dengan persyaratan yang berbeda-beda gitu. Ada yang nggak mengharuskan bahasa Inggris, ada yang wajib, kemudian ada yang harus TOEFL dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini Kak Arul menunjukkan bahwasannya Kak Arul emang udah apa ya, mencari, udah riset gitu ya dari berbagai jenis beasiswa gitu. Akhirnya Kak Arul ini bisa memutuskan untuk melanjutkan lewat LPDP. Nah, jadi penasaran juga nih Kak Arul. Kak Arul kan waktu itu sempat mencari-cari tahu juga nih kampusnya di mana gitu kan. Terus pilihan beasiswanya itu yang Kak Arul tuju itu mau apa aja gitu kan. Pastinya udah ada bayangan kan di waktu itu. Nah, kalau boleh tahu mungkin Kak Ariel cerita dong ke kita gitu ya, platform apa sih yang membantu Kak Ariel gitu sampai menemukan mungkin kampus pilihannya gitu kan, yang pastinya platform ini itu terpercaya gitu Kak, sumbernya nggak abal-abal gitu ya. Mungkin boleh dong sharing ke kita semua Kak Ariel. Oke, kalau platform sangat banyak ya kalau kita eh, katakanlah yang lembaga resmi. Nah, ini ada LPDP, mungkin beberapa kementerian juga ada ya. Jadi eh, for your information, LPDP itu sebenarnya teman-teman itu dia bendaharanya atau yang punya dana. Nah, LPDP ini juga mengucurkan dana ke beberapa kementerian, katakanlah ke Kemenak. Makanya Kemenak punya BIB, kalau tahu ya, Beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian juga punya beberapa beasiswa santri juga, gitu kan. Kemudian dia juga ke Kementerian Pendidikan. Nah, itu ada namanya beasiswa unggulan. Ada juga beasiswa Garuda yang mungkin sekarang sedang ramai gitu ya. Nah, itu kalau LPDP sendiri, mereka juga punya beasiswa, yaitu beasiswa LPDP yang kemarin aku dapatkan gitu. Nah, kalau platform beasiswa itu bisa ke lembaganya masing-masing. Kalau teman-teman udah tahu nih, aku mau ke Turki, aku mau daftar beasiswa Turki ini, ya tinggal langsung riset ke website penyelenggara beasiswanya atau pemberinya. Atau enggak, beberapa lembaga yang emang bergerak di bidang pendidikan, katakanlah kalau aku sebut semacam Kopi Education atau mungkin Scooters gitu ya, lembaga-lembaga yang emang dia bergerak di pendampingan beasiswa ke luar negeri. Itu sangat terpercaya gitu dan mereka itu memberikan resource yang banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba searching atau nanti mau nyari katakanlah Scooters by Ruangguru itu dia juga bikin kalender beasiswa, kemudian ebook soal persiapan IELTS, terus panduan pendaftaran beasiswa itu juga ada gitu. Jadi beberapa platform ini yang cukup besar itu juga sangat terpercaya. Kemudian untuk beberapa negara itu mereka juga punya partner pendidikannya. Kalau teman-teman pernah dengar ada Sun Edu atau Sun Education. Terus ada juga IBEK juga itu ada. Jadi ada banyak lembaga yang emang dia jadi partner resmi dari negara pencari mahasiswanya gitu. Jadi jangan ragu untuk mencari gitu. Dan kalau teman-teman masih bingung, cari aja platform atau keyword search-nya langsung nyari eh, beasiswa kemana. Nah, itu langsung muncul tuh. Nah, kalau dia udah verified, ya kan, atau kita udah bisa nyari Instagramnya udah jutaan atau ratusan ribu followers, itu udah jelas. Dia punya, kadang juga punya program juga dan sebagainya. Itu bisa jadi pilihan teman-teman buat nyari informasi di sana. Begitu. Nah, jangan lupa habis ini dicari ya teman-teman ya Instagramnya ya. Tadi kalau aku nggak salah dengar itu untuk sumber atau research yang ada di dalam negeri itu salah satunya ada LPDP, kemudian juga tadi sempat disampaikan juga sama Kak Ariel itu ada Kemendikbud atau Mhm. kita sebut dengan beasiswa unggulan begitu. Kemudian juga aku pernah dengar ini yang salah satu prestigious juga itu Kak beasiswa Jarum ya kalau nggak salah Kak. Hmm. Itu juga ada, heeh. Terus kemudian kalau misal kalian nih anak anak madrasah banget gitu, anak MAN mungkin ada MAN MTS gitu ya kalian. Kalau bisa Aku. daftar Kemenak nih, Hmm. Kemenak gitu. Kemenak nanti ada nama beasiswanya itu beasiswa BIB gitu. Teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next tadi udah sempet
terlihat ada beberapa pertanyaan gitu. Wow, ini udah muncul. Kita coba scroll up dari Kak Moza Ramadhani. Halo Kak, saya Moza dari Kota Tangerang. Saya mau cerita kalau di sekolah saya sudah masuk 5 besar. Masya Allah. Keren banget nih, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Tapi nilai rata-rata tetap rendah. Jadi ada kemungkinan tidak buat lolos. Terima kasih. Oke, Kak Moza kalau mau disampaikan secara langsung juga boleh banget ya. Mungkin dari Kak Ariel mau langsung menanggapi boleh banget Kak. Oke, mungkin aku mau tanya Kak Moza dulu. Ini kalau boleh tahu masih sekolah, udah kuliah atau eh, sedang menempuh pendidikan apa nih? Halo Kak, saya Mauza Ramadhani. Saya kebetulan masih mahasiswa, saya SMK di kelas 10. Oh, berarti masih SMK kelas 10 ya? Iya, Oke, siap. Wah, sangat kita apresiasi nih semangatnya ya, sangat-sangat apa ya, startnya udah dari awal banget nih gitu ya. Jadi eh, salut aku sama semangatnya. Mungkin kalau konteksnya kembali ke teman-teman yang katakanlah masih menempuh di bangku SMA gitu ya. Nah, mungkin beberapa pertanyaannya lebih spesifik ke kampus dalam negeri gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang kita mungkin kita geser dikit ya. Kalau tadi kan kebanyakan ke luar negeri dan LPDP gitu. Kalau teman-teman yang masih SMA, kemudian tujuannya mau S1 gitu, mungkin yang pertama atau mostly itu ke dalam negeri, teman-teman beasiswanya yang juga akan dibantu dari sekolah itu biasanya yang KIP ya, atau dulu namanya beasiswa bidik misi. Itu juga nanti bakal didata sama didaftarin sama pihak sekolah gitu. Cuma kalau nantinya teman-teman belum rezeki di sana, belum dapat di sana itu jangan khawatir. Dan teman-teman nanti ketika udah kuliah itu juga bisa dapat beasiswa yang lain gitu. Dan apakah harus yang ranking 1 kah atau 5 besar itu enggak teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman harus punya apa ya kelebihan atau yang ditonjolkan. Oh, aku aktif kegiatan atau aku suka seni, aku suka bermusik apapun itu yang jadi senjata teman-teman. Nggak harus yang ranking 1 semua gitu ya. Nggak harus yang 5 besar gitu. Terutama teman-teman yang masih SMA terus mau S1 atau bingung nyari kampus itu jangan khawatir gitu. Jadi meskipun di awal belum dapat beasiswa gitu, tapi alhamdulillah udah keterima di kampus tujuannya, itu jangan khawatir karena di kampus itu akan sangat banyak beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi beberapa perusahaan katakanlah Jarum, PLN atau mungkin bank-bank BUMN dan sebagainya itu juga ngasih beasiswa ke teman-teman ketika kuliah S1 begitu ya. Jadi nggak harus yang selalu ranking 1 ya kalau dapat alhamdulillah gitu ya. Pinter nih berarti. Tapi kalau emang kekuatannya bukan di sana, carilah kekuatan teman-teman gitu. Entah di hal lain selain akademik, ada yang suka nari, silahkan eksplor narinya semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika udah nemu atau keunggulan, asah terus aja gitu. Jadi kita nggak harus jadi yang terbaik, tapi jadilah yang paling berbeda. Baik gitu. Suka banget nih, jadilah yang berbeda teman-teman. Ternyata jadi berbeda itu nggak semenakutkan itu loh ya. Oke, gimana Kak Moza? Apakah ada tanggapan lagi atau pertanyaan mungkin, pertanyaan lanjutan atau aman? Sambil menunggu Kak Moza, mungkin saya bacakan juga untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Jehian. Halo Kak, apakah ada perbedaan kesempatan mendapatkan beasiswa S1 di kampus swasta dan negeri? Rekomendasi beasiswa S1 dong Kakak. Oke, mungkin dari Kak Ariel langsung jawab, boleh banget. Silahkan Kak. Oke kakak, jadi kalau untuk S1 ini mirip yang jawaban tadi ya, kebanyakan yang dari pemerintah itu memang KIPK tadi, tuh, tapi itu juga, sorry, sorry teman-teman, ya cuma terbatas di itu saja gitu ya. Untuk beberapa kampus swasta juga mereka punya beasiswa sendiri, ada beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik, kemudian juga beberapa pemerintah daerah teman-teman itu juga punya beasiswa. Katakanlah pemerintah dari Provinsi Jawa Timur atau pemerintah dari Pemkab mana itu juga ngasih beasiswa teman-teman. Jadi silakan proaktif dan cari informasi itu. Ya, kalau swasta sama negeri harusnya beberapa sama, cuma katakanlah memang beberapa pemberi beasiswa atau perusahaan itu lebih mengutamakan kampus negeri atau kampus yang lebih apa ya top tiernya gitu ya. Karena ada alasan kenapa ranking kampus itu juga beralasan gitu ya. Jadi mereka lebih percaya atau lebih mengutamakan teman-teman yang bisa meraih di kampus yang bagus-bagus itu gitu. Cuma untuk teman-teman yang nanti memang rezekinya atau jodohnya di kampus swasta itu jangan khawatir juga banyak juga temanku yang akhirnya milih di swasta dan
dapat beasiswa atau pendanaan. Bahkan mereka juga pernah ikut exchange ke luar negeri juga gitu. Jadi pokoknya eh, cari informasi sebanyak apapun dan proaktif aja kalau udah masuk gitu. Jadi kesempatan itu datang berkali-kali, cuma maukah kita menanggapi gitu ya. Jadi silakan dikepoin. Cakep. Kesempatan tuh datang berkali-kali, tapi tergantung kitanya, teman-teman ya. Mau menanggapi atau mau skip atau mau diapain gitu. Oke, nah betul banget nih sama yang disampaikan Kak Adel tadi. Jadi sebenarnya tuh tergantung pada personalnya, teman-teman. Mau sebagus apapun kampus kalian, tapi kalau kalian nggak proaktif gitu kan, nggak ada niatan buat cari tahu gitu, itu sayang banget sih. Kesempatannya bakal lewat begitu aja gitu. Tapi kita juga nggak boleh memandang sebelah mata kampus-kampus swasta. Karena apa? Dari kampus swasta juga itu bisa loh mengantarkan kita untuk melanjutkan studi di kampus-kampus negeri maupun luar negeri, teman-teman. Jadi ya, jadi apa ya, be yourself aja gitu, yakin ke diri kamu sendiri gitu. Bukan berarti kalian di kampus swasta kalian nggak bisa ngambil privilege untuk lanjut studi di luar negeri atau kampus negeri, itu enggak, itu salah banget, teman-teman. Tapi balik lagi ke keinginan teman-teman semuanya, di mana kalian ada kemauan, di situ ada yang namanya jalan, gitu ya teman-teman ya. Oke, next ada question dari Kak Nazwa. Halo Kak, aku Nazwa Zakia dari Pandeglang. I have several questions. Hehe. Yang pertama, ketika mempersiapkan for scholarship, kayak belajar urus dokumen atau administrasi, itu pasti ada suka dan dukanya ya Kak. So, gimana cara Kakak sendiri bring back motivation pas Kakak ngerasa down or burnout? Ini pertanyaan pertama. Atau mau langsung dijawab dulu atau dibacain semua dulu Kak? Boleh aku jawab aja nggak Bapak? Oke, langsung ya. Yang Ya. pertanyaan pertama dulu. Oke, silakan Kak Oke, Adel. ya. Pertama, pasti ada suka dukanya. Ada dong. Kalau nggak ada, jadi kurang apa ya? Kurang menarik ya. Ini namanya kalau jalan tol mulus doang tuh bikin kita ngantuk, bikin kita apa ya? Gampang capek malahan. Tapi kalau ada suka duka, itu yang jadi semangat buat kita untuk terus apa ya? Kalau nanti dapet ya, kita jadi pengenang perjuangan itu gitu. Jadi kalau bring back motivation ya, it's simple sih. Kembali ke diri kita, tanyakan. Sebenarnya kita niat nggak sih gitu. Jadi kalau selalu ada yang harus dikorbankan untuk sesuatu yang kita dapatkan, ya kan? Jadi kalau teman-teman pengen beasiswa, tapi kok gini sih ribet nggak jadi itu udah mundur duluan gitu kan. Jadi selalu ada yang harus kita korbankan untuk apa yang pengen kita dapatkan. Entah itu waktu, entah itu biaya, entah itu tenaga, teman-teman nanti bakal nemuin nih gitu. Ingat tangan kita cuma ada dua, nggak mungkin bisa menggenggam semua gitu ya. Jadi kan untuk mana yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kalau burnout ya kembali ke diri kita lagi nih, tanyakan emang pengen gak sih atau cuma iseng aja gitu, emang iseng nyoba aja gitu. Apakah emang pengen banget dapat atau pengen nyoba aja gitu. Jadi tanyakan sendiri. Kalau emang pengen mau seterjal apapun jalannya ya libas aja gitu kan, terabas terus gitu kan gitu. Mungkin aku lanjut aja kayak langsung 2 sama 3 gitu. Kayak kayak yang kedua ini cara oh, riset kampus. Oke, kalau kampus kadang ada yang nanya ya, Kak, kampus atau jurusan dulu ya? Itu sama kayak nanya telur atau ayam dulu ya gitu kan. Jadi tanyakan dulu ke teman-teman nih, aku mau ke bidang apa? Kadang untuk kampus yang rankingnya lebih bagus itu beberapa bidang dia jauh lebih bagus kampus yang lebih rendah rankingnya gitu. Karena ranking kampus itu ranking in general. Nah, kalau mau spesifik langsung ke jurusannya. Katakanlah aku mau matematika nih. Oh, matematika yang bagus di mana ya? Itu belum tentu kampus yang peringkatnya selalu di atas gitu belum tentu. Jadi itu depends on jurusan teman-teman gitu. Jadi kalau dari aku biasanya ke jurusannya dulu jurusan baru ke kampusnya. Atau kalau mau negaranya dulu ya negaranya terus mengerucut ke jurusannya cari yang teman-teman pengen atau yang itu relevan sama riset teman-teman. Oh, aku matematika, aku pengen neliti matematika ini nih. Oh, di kampus mana ya yang udah ada profesor atau apa namanya lupa dosen yang meneliti bidang itu gitu ya jadi riset ke situnya sedetail mungkin itu juga yang jadi senjata teman-teman buat meyakinkan memberi beasiswa jadi kelihatan nih ini yang daftar ini benar-benar niat nggak sih udah riset nggak sih udah cari tahu nggak sih gitu kalau yang ketiga tentang IC kalau membuat IC itu kayak apa ya Kak oke kalau IC, kalau LPDP itu IC-nya lebih ke apa yang mau kita kontribusikan setelah lulus. Ya, jadi apa sih feedback atau timbal balik yang bisa kita kasih ke negara ini gitu. Karena LPDP emang dari pajak rakyat gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih
kenapa, masalah apa yang mau diatasi. Terus kenapa milih jurusan itu? Nyambung nggak nih? Aku mau mengatasi masalah stunting. Aku ngambil jurusan kehutanan. Kayak nyambung gitu kan. Jadi sebisa mungkin di essay itu tuliskan secara detail teman-teman kenapa ngambil jurusan itu, masalah apa yang mau teman-teman atasi. Terus nanti setelah lulus tuh pengen ngapain sih sesuai bidang itu. Tuh, jadi essay itu tulis sedetail mungkin. Kalau isi beasiswa ya, yakinkan pemberi beasiswa kalau teman-teman tuh layak lewat essay itu. Tuliskan apa pengalaman teman-teman yang relevan dan sebagainya gitu. Ibaratnya ini mau teman-teman mau ngenalin diri ke pemberi beasiswa lewat essay itu gitu. Jadi kalau essay untuk daftar kampus itu biasanya kenapa kita milih kampus itu, kenapa kita milih jurusan itu gitu. Jadi kita yakinkan apa yang kita tuju itu pakai essay itu. Ditulis sedetail mungkin dan jadilah diri sendiri tadi ya. Jadi jangan jangan ngarang, kan kelihatan nih ini benar-benar pengen atau cuma iseng aja tuh bakal kelihatan teman-teman. Iya, gitu ya. Oke. Ya, gitu teman-teman. Ngomongin soal esai nih ya, mungkin aku boleh nambahin sedikit. Jangan lupa untuk sertakan juga pengalaman kerelawanan kalian. Nih, mungkin aku yakin ya, teman-teman kan banyak juga nih yang aktif kegiatan di non-akademik nih. Nah, itu boleh banget loh untuk dicantumin teman-teman. Jadi nggak melulu prestasi akademik, nggak melulu menang lomba, tapi seberapa kontribusi kalian untuk negeri, seberapa kalian bermanfaat, punya impact ke masyarakat. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan dan juga nilai plus, teman-teman. Gitu. Oke, next question dari Kak Nikma. Halo Kak, saya Nikma dari Kota Tangsel. Izin bertanya, apakah ada rata-rata nilai untuk dapat beasiswanya dan untuk full scholarship itu apakah ada persyaratannya? Dan apakah prestasi juga bisa jadi salah satu pendukung untuk menambah poin masuk ke univ? Dan biasanya prestasi apa yang lebih dilihat oleh univ tersebut? Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari Kak Ariel boleh nih dijawab. Ini banyak banget pertanyaannya dan semoga dengan keterbatasan waktu bisa terjawab semuanya ya. Oke. Silakan Kak Ariel. Ya, terkait prestasi menambah poin tentu gitu ya. Tapi poinnya tadi, apakah prestasi ini linier atau sesuai sama jurusan yang kita ambil? Oh, prestasiku matematika. Kalau aku mau ngambil jurusan hukum, ya nggak nyambung gitu. Tapi nggak mungkin ya anak matematika ngambil hukum. Intinya cari yang selinier atau sesuai dengan bidang yang teman-teman ambil gitu. Jadi jangan sampai prestasi ini jadi bumerang malahan ya. Jadi India itu sebagai kelebihan dibanding teman-teman yang lainnya gitu, atau pesaing yang lainnya gitu kan. Jadi prestasi sangat mempengaruhi juga gitu, terutama kalau memang yang teman-teman daftar itu beasiswa yang based on prestasi ya gitu, karena nggak semua beasiswa lihat gitu gitu. Kemudian apa yang dilihat oleh kampus tadi ya, yang sesuai sama jurusan yang teman-teman pengenin gitu. Kalau persyaratan mirip tadi ya yang aku bahas, mulai dari administrasi, berkas itu wajib kayak ijazah, syarat bahasa kalau ada itu juga harus dipenuhi. Karena kalau berkas itu harus dan itu wajibnya. Kalau berkasnya kurang satu aja itu ya nggak bisa gitu. Di berkas-berkas juga harus dipenuhi. Kalau prestasi itu apa ya? i- se- Istilahnya sunnah lah ya, sunnah. Kalau punya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya silakan jadi ya cari kelebihan teman-teman. Tapi kalau punya sesuaikan sama linearitas jurusan atau prodi yang mau didaftar. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Kakak. Next question dari Kak, oh ada dari Kak Kiki. Kak Kiki Kurniasi, Kak mau tanya kalau mau ambil LPDP tapi dengan jurusan gak linear dengan S1 apakah possible? Ini aku pernah lagi kayak gini. Pernah banget lagi di posisi ini. Saya juga sama dengan posisi Kak Kiki ya. Jadi mohon arahannya suhu. Silakan Kak Ariel. Oke, ini case yang cukup umum dan sangat possible teman-teman. Tapi sekali lagi, itu harus bisa kita tracking. Ada temanku yang dia jurusan S1-nya itu, aku lupa apa ya. Kalau nggak salah biologi, and then S2-nya ngambil kayak perencanaan wilayah kota. Kan nggak nyambung ya. Tapi dia dapet. Kenapa? Karena plan dia jelas. Oh, aku mau ngambil, dan dia berangkat dari hal yang konkret. Atau enggak temanku yang jadi jurusan apa ya, aku lupa. Pokoknya soshum, tapi dia and then ngambil kayak manajemen pendidikan gitu. Tapi yang dia bawa problemnya dan kayak background dia itu memang ada di situ. Jadi kalau aku boleh tarik ke belakang dikit, ada dua hal ketika orang mau daftar beasiswa. Belum kerja, mau beasiswa buat menambah pengalaman, atau udah kerja
pengen dapat hal lebih dari pekerjaan ini, mereka kuliah lagi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman tanyain dulu mau yang mana. Kalau case yang kedua ini yang kaki kita tanyain, itu biasanya itu mereka yang emang meskipun kuliahnya nggak linear sama itu, mereka punya plan atau punya pengalaman di bidang yang mau dituju. Atau kalau yang mau lebih ekstrim, belum punya pengalaman di situ, teman-teman rencana ke depannya itu sangat jelas. Oh, aku mau ngambil prodi perencanaan wilayah kota. Aku berangkat dari kota A, kotaku yang ada masalah ini. Aku bisa tarik benang merahnya masalahnya ini. Aku mau ngambil prodi ini, mau ngambil jurusan ini, sini, karena A, B, C, D. And then ketika aku pulang, aku mau mengaplikasikan ilmu ini untuk membatasi ini. Jadi emang susahnya di situ. Gimana kita bisa meyakinkan pemberi beasiswa kalau meskipun kita nggak punya linearitas di bidang itu, kita punya plan yang jelas, kita punya rencana yang jelas di situ gitu. Itu poin yang aku dapat dari teman-temanku. Jadi kadangkala tadi ya karena memang mesti mereka bakal mengutamakan mereka yang linier dulu. Cuma kesempatan itu juga ada bagi teman-teman yang nggak linier. Cuma plus poinnya teman-teman harus punya plan dan rencana yang sangat jelas gitu. Karena tantangannya emang kita berangkat dari alur yang berbeda. Jadi kalau mau nanti apa ya finishnya sama, nah teman-teman harus punya pembeda di tadi. Plannya harus sangat detail dan jelas gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Kiki ya. Ini juga aku pernah di fase ini. Jadi kayak ya Allah mentertawakan diri sendiri, tapi ya senang juga sih jadi punya pengalaman di bidang itu juga waktu itu gitu. Jadi mungkin sedikit apa ya kayak eh Flashback ya. ya flashback lagi di zaman dulu tuh sempat aku kan S1-nya SH ya kayak hukum gitu. Hmm. Nah, kebetulan di case yang kedua tuh Kak, jadi posisinya aku udah kerja, kemudian di bidang volunteer pendidikan gitu kan di komunitas. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk ngambil S2 Manajemen Pendidikan di UNY gitu. Dan itu berbarengan dengan daftar PNS juga. Dan Hmm. dilalahnya alhamdulillah udah keterima di PNS. Jadi ya udahlah Hmm. mungkin skip di next kesempatan bisa join di Tuh. LPDP. Gitu. Doanya ya Kak Ariel ya. Ya. Semoga bisa nyusulin Kak Ariel juga nih. Amin. Wow, udah 24 teman-teman. Kita satu pertanyaan lasuan kali ya. Nanti teman-teman yang belum bisa berkesempatan mungkin bisa silaturahmi ke Instagramnya Kak Ariel gitu ya teman-teman ya. Di follow jangan lupa. Nanti bisa chit-chat aja, sharing, kepoin juga perjalanan Kak Ariel lebih lanjut lagi tentang pengalamannya seputar beasiswa gitu. Oke, kita pick random siapa ya. Jangan lupa selawat saya pilih satu orang lagi. Oke, nah ini kayaknya eh, pertanyaan yang general dan saya harap teman-teman juga, nggak saya harap sih, maksudnya pasti aku yakin banget teman-teman ada yang punya pengalaman serupa gitu. Dari pertanyaan Kak Ihsan Yuwan Kusuma. Halo Kak, kalau agak kurang dalam organisasi semasa SMA, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa digunakan untuk mengganti dari poin impact tidak ya Kak? Nah ini juga nih buat teman-teman yang pemula gitu kan, bingung nih pasti ya karena masih belum punya pengalaman gitu, belum pernah daftar organisasi gitu, terus mau daftar beasiswa bekalnya apa gitu ya. Nah, ini boleh banget untuk ditanyain ke Kak Ariel. Mungkin dari Kak Ariel bisa langsung menjawab. Silahkan Kak Ariel. Oke, yang agak kurang dalam organisasi SMA. Jujur teman-teman, aku SMA nggak pernah organisasi. Pernah sih, tapi sangat minim gitu ya. Aku dulu cuma ikut jurnalis apa ya, kalau nggak salah gitu. Jadi eh, aku lebih suka mencari pengalaman di luar. Jadi kalau nggak organisasi di sekolahku, emang aku suka aktif di luar aja gitu. Jadi kalau ini Kak Iksan ini konteksnya masih SMA kah? Kalau boleh tahu, Kak Iksan Yuan Kusuma. Oh, kelas 12. Oke, sip. Kalau kelas 12 mungkin ya, kalau untuk mendaftar S1 itu sebenarnya nggak yang spesifik melihat seluruhnya keaktifan ya. Nah, katakanlah kalau sepengalamanku, kebetulan aku juga dari tahun 2017 itu juga mendampingi ya, atau mendampingi teman-teman kelas 12 yang mau kuliah juga gitu. Jadi eh, memang harus di-push. Kalau emang organisasi kita belum, kita push di akademi kita. Kita push di at least persiapan tesnya gitu. Kalau kakak-kakak kelas 12 ini yang masih-masih SMA kan tahu ya kalau jalur mau kuliah di Indonesia itu ada beberapa ya kan. Ada jalur rapot, ada jalur tes. Nah, kalau jalur rapot ini memang dipersiapkan dari awal kelas 10 katakanlah. Tapi kalau jalur tes ini teman-teman bisa push pas kelas 12 juga. Cuma karena emang startnya berbeda, otomatis teman-teman harus extra effortnya gitu ya. Jadi ibaratnya tadi boleh jadi biasa-biasa aja. Nah, tadi
Cuma at least karena kita mau kuliah, akademiknya juga harus kuat. Itu poin minimumnya. Dan bukan aku mengecilkan, teman-teman juga harus pahami diri teman-teman. Oh, aku kapasitasnya di mana, aku istilahnya bisanya ngejar di mana, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Nggak apa-apa startnya lebih singkat, nggak apa-apa startnya itu nggak sejauh yang lain, karena perjalanan nanti itu lebih panjang lagi gitu. Jadi jangan memaksakan diri menembus tembok yang emang nggak bisa kita tembus gitu. Jadi ikhtiar usahakan sebisa mungkin sampai mentok, nah mentok tok tok, nah itu baru kita ngambil pilihan atau ngambil kemungkinan yang paling bisa kita raih gitu. Jadi emang harus diusahakan. Aku dulu nggak aktif organisasi kok, aku dulu cuma ikut beberapa gitu, cuma aku emang akhirnya menebus dosaku, aku harus belajar ekstra nih, aku harus punya nilai yang tinggi ketika tes masuk kuliah gitu. Jadi itu yang bisa aku bedakan gitu, karena kalau enggak, bisa kita bilang persaingan di era sekarang lebih ketat ya dibanding kita dulu ya, karena sekarang ini anak-anaknya sudah semakin tercerahkan dan sudah semakin pintar. Ya, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Kakak. Oh ya, by the way, ngomongin soal SMA nih ya, ini as POV aku sebagai guru yang Hmm. di guru SMA gitu yang mau Hmm. masuk ke jalur kuliah gitu ya teman-teman, buat persiapannya mungkin bisa dimaksimalin lagi di bagian rapor karena rapornya juga cukup penting teman-teman. Bukan berarti kalian menghalalkan berbagai cara biar nilai rapor tinggi itu enggak teman-teman, tapi kalau bisa balance nilai rapor tinggi tapi juga kalian punya kapasitas kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah punya dua-duanya nih untuk bekal masuk ke kampus itu bakal lebih mudah gitu. Tapi bukan berarti 100% ya. Ini balik lagi ke hoki-hokian teman-teman juga gitu. Tadi mungkin yang disampaikan sama Kak Ariel juga bahwasannya kesiapan itu akan datang ya gimana sih tadi Kak yang kesempatan itu loh. Jadi kalau misalnya kesempatan ketemu sama keberuntungan itu nanti bakal jadi gitu loh teman-teman. Jadi harapannya kalian juga prepare well gitu yang akan ada momen di mana kesempatan itu datang dan kalian beruntung itu akan jadi gitu di fase kalian. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Kak boleh kirim ulang link absensinya mungkin bisa di scroll up atau baru join Kak dari Kakak panitia boleh banget untuk di resend lagi ya Kak untuk link absensinya. Thank you. Oke, nah ini kan agak melewati rundown ya teman-teman ya. Mungkin aku boleh tanya nih ke teman-teman semuanya gitu ya, apakah berkenan untuk melanjutkan sesi ini? Ada satu pertanyaan lagi, kayak sayang banget gitu kalau nggak Iya. dibahas, Kak. Boleh banget nih sekalian gitu. Tapi kalau misal teman-teman nggak berkenan, nanti boleh banget untuk langsung live aja nggak apa-apa. Tapi harapannya semuanya bisa join dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman ya. Aku mohon izin untuk melanjutkan sesi pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan dari Kak Nisa. Halo Kak, saya Nisa dari Jember, Jawa Timur. Izin bertanya, saya kan baru akan mulai kuliah S1 tahun ini, insya Allah. Dan kebetulan saya sudah nikah. Kira-kira ada rekomen nggak beasiswa S1 dalam negeri untuk yang sudah menikah? Nah, cocok nih buat teman-teman yang mungkin udah nikah, terus pengen coba beasiswa. Nah, boleh banget. Silahkan Kak Ariel. Oke. Kalau case-nya untuk S1 sebenarnya nggak ada pembatasan ya. Aku kurang tahu update sekarang ya. Apakah ada beasiswa yang membatasi dia harus belum menikah? Nanti aku jarang mendengar ya. Mungkin beberapa beasiswa yang emang strictly untuk anak SMA, mungkin ada pembatasan itu. Tapi aku belum pernah mendengar gitu. Jadi harusnya mau teman-teman sudah berkeluarga atau belum itu tetap bisa gitu. Karena kayak LPDP itu pun dia cuma membatasi usia teman-teman. Usia juga dibatasi gitu ya. Tapi kalau sudah menikah harusnya sama aja gitu. Terutama teman-teman yang mau daftar ke kampus negeri atau swasta itu harusnya sama aja gitu. Yang jelas eh, harus minta restu atau ridho dari pasangannya gitu ya, itu yang utama gitu. Jadi kalau terkait beasiswa itu juga sama aja sebenarnya, mau dari kampus atau mau dari perusahaan itu sangat-sangat terbuka gitu, karena kembali lagi syaratnya sih tadi ya, syaratnya itu di eh, akademiknya maupun dokumen-dokumen berkas yang harus kita persiapkan gitu. Selama teman-teman well prepared dan punya modal itu, insya Allah juga sama kok jalannya gitu. Jadi status apapun itu nggak membedakan gitu, karena semua itu siapapun itu berhak mendapatkan beasiswa selama dia mau berusaha dan mau mencoba. Oke, semangat teman-teman semuanya. Kalian pasti bisa untuk melewati masa-masa ini gitu ya, sampai mencapai ke beasiswa impian kalian. Oke, sebelum closing, saya juga pengen ada pertanyaan nih, nggak cuma teman-teman aja yang tanya, saya juga pengen tanya ke Kak Ariel gitu kan. Mungkin tadi di awal udah saya buka dengan pertanyaan, saya
tutup juga dengan pertanyaan nih Kak Ariel. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai nih Kak Ariel ya ngomongin soal PDP yang ada salah satu oknum yang um, dia tinggal begitu di luar negeri, kemudian juga sempat apa namanya eh, yang lagi ramai itu loh anaknya ganti kewarganegaraan kayak gitu gitulah. Bahkan ada juga yang sampai nggak pengen balik lagi ke Indonesia, nggak pengen balik untuk mengabdi untuk Indonesia. Nah, ini kan sempat ramai banget nih ya Kak ya. Mungkin boleh dong sharing dari POV Kak Arel gitu. Kita sebagai warga awam nih harus gimana gitu. Apakah Nah, ini sesuai dengan regulasinya atau bagaimana gitu? Mungkin boleh mhm. sharing ke kita Kak. Thank you. Oke, Kak Mia. Oke, pertanyaan penutup yang sangat-sangat gong ya. Oke, jadi kalau itu emang secara peraturan itu teman-teman, kita harus balik teman-teman, karena kita sudah tanda tangan di atas materai. Jadi nggak ada alasan nih kalau teman-teman nggak mau balik dengan alasan apapun itu, karena dari awal kita bukan ditipu ya, kecuali dari awal kayak loh kan dulu nggak pernah dibilangin harus balik nih. Nah itu tuh jelas di awal kita udah tanda tangan di atas materai, ada aturannya, kita harus balik. Nah tapi kalau mau diperjelas teman-teman itu baliknya kita nggak harus seumur hidup. Kalau mau tahu ya, jadi kita itu kembalinya setelah studi itu 2N+1. Apa itu N-nya? N-nya itu masa studi kita. Jadi kalau dulu aku kuliah S1 di UK, S1, S2 di UK itu cuma 1 tahun. Jadi aku harus kembali 2N+1. Berarti 2 kali 1 tambah 1, 3. Nah, aku harus kembali 3 tahun di Indonesia. Setelah itu, aku boleh kemanapun. Tuh, itu secara detailnya gitu ya. Cuma kan kemarin yang rame ya karena emang sebatas tahunnya nggak pulang gitu ya. Nggak pulang udah di sana lagi. Terus bangga lagi dengan hal itu gitu kan. Jadi memang secara aturan sangat-sangat salah. Karena itu sudah terstate, sudah tertulis di aturan dan sudah kita kesepakati kalau kita mau daftar LPDP. Nah, kecuali, tapi kalau sekarang juga LPDP sudah cukup fleksibel, kita setelah studi juga boleh magang cuma atas izin LPDP. Jadi nggak semua yang asal tinggal terus kerja yang penting dapat uang tuh enggak. Jadi harapannya kalau kita dapat offering entah intern atau apapun itu yang sesuai sama jurusan atau bidang kita gitu. Itu juga boleh untuk 2 atau berapa tahun gitu. Karena harapannya teman-teman, kenapa kita harus pulang gitu ya? Ya tadi kita harus membangun kembali nggak harus yang wow gitu karena kita tahu memang negara kita masih proses berkembang ya kita ibaratnya kita belum bisa memaksimalkan semua SDM yang akan pulang tapi at least kita juga butuh para SDM itu untuk membangun dari hal kecil gitu ya jadi jangan sampai kita cuma sibuk mengutuk kegelapan, tapi kita lupa nih, kita juga bisa menyalakan lilin-lilin kecil gitu ya. Kita bisa jadi apapun, nggak harus jadi apapun CEO atau apa itu enggak gitu ya. Jadi mulai dari lingkungan teman-teman, dari keluarga teman-teman, kalau kita pulang tuh impactnya apa sih gitu. Jadi itulah kenapa kita harus pulang, karena secara aturan itu sudah jelas ya, jelas banget kita harus pulang selama 2N+1 itu. Jadi itu secara aturan emang udah salah dari awal, mau apapun alasannya gitu ya, terlepas dari emang kita kayaknya kalau nggak pulang jauh lebih bermanfaat deh. Emang iya, cuma dari awal kita udah ada aturan buat pulang dan kita kalau daftar emang setuju gitu ya. Jadi kalau kita anggaplah Kak, kan aku udah S2 di sana nih, di Indo nggak kepake nih, lebih baik aku di sana. Iya, emang seperti itu. Aku juga pernah mikir kayak gitu kok. Aku pulang nih, aku nggak dapat karpet merah. Kita sama aja teman-teman mau daftar kerja juga sama gitu ya. Kadang malah yang udah S2 atau yang udah itu dianggapnya overqualified gitu. Jadi malah malah nggak dilirik karena takutnya kayaknya gajinya kekecilan di atas teman itu enggak. Jadi sama aja gitu ya. Jadi kalau dari POV ku dan beberapa teman emang aturan itu sebenarnya emang agak istilahnya wagu ya karena harus pulang tapi kita nggak tahu harus ngapain gitu tapi emang itu aturan yang udah kita sepakati dari awal jadi kalau teman-teman mau daftar itu ya harus pulang gitu jadi nggak boleh seenaknya karena biayanya emang dari rakyat Indonesia ya kan jadi bisa mungkin kita juga berkontribusi balik ke negara kita begitu alhamdulillah aman. Wow, keren, keren, keren. Thank you, Kak Ariel. Insight-nya luar biasa banget ya malam hari ini ya, teman-teman ya. Semuanya udah dikupas tuntas sama Kak Ariel from zero to hero, from A to Z, teman-teman. Jadi, jangan takut lagi gitu ya buat teman-teman yang mungkin masih nol banget, wah, apa, kayak
masih awam soal beasiswa, kalian jangan takut, don't worry gitu. Di sini ada teman-teman kalian, kalian udah punya circle di sini, kalian bisa saling sharing, kalian bisa langsung tanya-tanya aja ke Kak Ari, langsung di DM aja gitu, diramein aja tuh DM Instagram itu diramein aja teman-teman semuanya. Dan pastinya di malam hari ini itu menjadi bekal yang luar biasa untuk teman-teman semuanya untuk melanjutkan studi di jenjang berikutnya gitu ya. Apalagi ini banyak banget yang masih SMA gitu ya, masih S1 gitu. Perjalanan kalian tuh masih panjang banget teman-teman. Dan bekal kalian itu zaman sekarang tuh udah banyak gitu ya. Jadi kalian bisa otodidak, kalian bisa sharing ke teman, banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. So, nggak terasa ya teman-teman ya, di malam hari ini udah pukul 9 gitu. Jadi harapannya kita nggak tidurnya terlalu larut juga teman-teman semuanya. Mungkin di akhir nih boleh banget dong dari Kak Ariel gitu closing statement untuk teman-teman gitu. Pesannya mungkin bagaimana cara untuk tetap konsisten gitu ya menjaga niat daftar beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Kak Ariel. Kemudian nanti akan lanjut dengan penyerahan sertifikat, foto bersama dan juga saya alihkan ke MC begitu ya teman-teman ya. Mungkin dari Kak Ariel nih closing statementnya boleh banget untuk teman-teman. Silakan Kak Ariel. Oke, terima kasih Kak Mia. Closing statement, ini hal yang general ya gitu. Jadi eh, untuk apapun yang pengen teman-teman raih, sekali lagi teman-teman memang harus berkorban di sana. Tadi ya entah waktu, biaya ataupun tenaga gitu. Dan kita pernah dengar nih, habiskanlah jatah gagal kalian gitu ya. Kita nggak tahu jatah gagal kita berapa gitu. Jadi teruslah mencoba. Teruslah mencoba entah beasiswa, entah dunia kerja, entah apapun itu, teruslah mencoba. Karena tugas kita sekali lagi mencoba, teman-teman. Kalau kita berhenti mencoba, kalau kita berhenti hari ini, kita nggak tahu nih apa yang Allah sudah rencanakan untuk kita besok. Kita nggak tahu nih. Ibaratnya kita membaca buku, aku udah stop di halaman 40, aku nggak tahu nih 41 sampai seterusnya gimana. Jadi teruslah mencoba, karena kita nggak bisa disebut gagal kalau kita terus mencoba gitu. Gagal itu hanya untuk mereka yang berhenti dan nggak mau mencoba lagi. Jadi tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah mengetuk segala pintu yang ada, dan biarkan Tuhan dengan waktu terbaiknya, cara terbaiknya menyapa kita di waktu yang sudah tepat gitu. Jadi jangan mindsetnya jangan ketika Tuhan bilang tidak, itu bukan penolakan, tapi penjagaan. Ketika kita dapat apa yang kita inginkan, ingat itu akan membawa kita kemana. Tapi kalau kita belum dapat, kita belum dapat jawaban dari doa kita nih, kita belum dapat apa yang kita inginkan, ingat kita dijaga dari apa. Jadi tidaknya Tuhan itu bukan penolakan, tapi penjagaan gitu. Jadi apapun yang kalian coba, gugurkan kewajiban mencoba itu gitu. Dan nikmatilah segala hasilnya, karena sekali lagi apapun yang kita terima itu takdir terbaik yang sudah dipersiapkan olehnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause, kasih reaction buat Kak Adil dan teman-teman semuanya. Aku setuju banget sih sama closing statement yang disampaikan Kak Adil gitu ya. Bahwasannya apa yang Tuhan rencanakan mungkin terkadang apa yang kalian impikan tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kalian teman-teman semuanya gitu. Tapi pasti deh yakin deh ternyata Tuhan tuh punya rencana lain yang lebih indah yang belum pernah kalian pikirkan sebelumnya gitu. So, terima kasih buat Kak Ariel malam hari ini udah nemenin kita, udah sharing, udah kasih wawasan yang luar biasa. Semoga pertemuan kita di malam-malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu ya. Bisa menjadi wadah untuk silaturahmi, saling sharing, untuk memudahkan akses informasi beasiswa dan lain sebagainya. Dan harapannya nggak cuma berhenti sampai di sini aja teman-teman, tapi kita juga bisa lanjut lagi, sharing lagi, mungkin membuat gebrakan baru gitu ya, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat di masa depan dan juga mendatang, begitu teman-teman. So, dari aku juga mengucapkan mohon maaf nih teman-teman semuanya kalau misal selama menemani, mendampingi teman-teman semuanya ada salah kata, salah tingkah, salah ucap, mohon dimaafkan teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Muhammad Adinal Haq. Semoga dari sertifikat ini bisa menjadi salah satu kenang-kenangan begitu ya buat terima kasih kita Kak Ariel yang mana sudah membersamai dan juga memberikan insight yang begitu luar biasa untuk kita semuanya. So, kasih tepuk tangan lagi dong yang meriah teman-teman buat Kak Ariel. Oke, kita foto bersama dulu ya Kak Ariel ya. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, thank you Kak Ariel. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan yang luar biasa buat Kak Ariel ke depannya.
Dan perjalanan karir juga nggak berhenti sampai di sini aja. Kita tunggu nih cerita-cerita menariknya lagi, cerita-cerita serunya lagi. Mungkin barangkali Kak Ariel mau lanjut studi S3 gitu ya, sampai profesor. Diaminin dong teman-teman semuanya gitu ya. Amin. Biar nanti Kak Ariel bisa lanjut lagi nih sharing di podcast Nesia episode-episode yang ke XXX gitu. Oke, so kita bakal foto bersama teman-teman. Silakan untuk bersiap-siap gitu ya. Yang belum pakai kerudung, mungkin kerudungnya berantakan, boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Yang belum pakai background, virtual backgroundnya juga silakan dipakai. By the way, aku nggak expect nih sama teman-teman semuanya. Ini sangat konsisten banget ya, 23 juta Betul. orang. 25 juta, 24 juta gitu. Kasih applause dulu buat teman-teman semuanya. Makasih udah standby dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat teman-teman. Oke, ditunggu teman-teman yang lain yang belum on cam. Di hitungan ke 10 kita akan mulai sesi foto bersama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, kita mulai foto bersama. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, lagi ya teman-teman ya. Mau pose, mau ganti gaya apa boleh deh. Satu, dua, tiga. Mungkin dari podcast Nesia ada gaya andalan? Gimana? Huruf P atau jargon apa nih? Aman ya, jempol nih, jempol, jempol, jempol. Kasih jempol dong teman-teman. Oke, maaf nggak bisa Huruf jempol. V boleh, huruf P, huruf V. Oh, huruf P. Huruf P-nya gimana, Kak? Oh, V. Oke, volunteer Nesia. Oke, dalam hitungan ketiga teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman. Makasih teman-teman udah standby dari awal sampai akhir. Makasih juga Tapi ada udah. satu nih, gaya bebas. Ya gimana Kak Foto Gozi? lagi, gaya bebas. Oke, Gaya Oh bebas, boleh, boleh. nanti gaya boleh, boleh. bebas. Foto lagi gaya Biar bebas. 3 kali buat JC, 3 kali. Boleh kita bikin JJ ini Gen Z banget ya JJ. Atau jangan kalian Gen Alpha ini. Oke, gaya bebas. Boleh deh mau mewing, mau kayak gimana bebas deh kalian. Satu, Gaya terimut deh, gaya terimut. gaya terimut. Yang paling imut dapat apa nih Kak? Gaya Dapat imut kan? beasiswa nanti, berupa doa. Oke, gaya terimut kalian silakan dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman. Wow, keren, 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 keren. Ini calon-calon orang-orang sukses di masa depan ya ini ya, calon-calon penerima Amin. beasiswa. Amin dong teman-teman. Amin. Oke, kita sudah melewati sesi foto bersama. So, aku mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga pertemuan hari ini nggak cuma sampai di sini aja, tapi kita bisa melanjutkan silaturahmi di event-event berikutnya. Begitu. So, dari aku, that's all from me. Thank you so much for your nice attention. Dari aku, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Kak Nawal selaku MC kita pada malam hari ini. Silahkan Kak Nawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik terima kasih kepada kami ya yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat seru dan juga interaktif banget ya teman-teman. Dan tentunya terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada narasumber yaitu Kak Arinal Haq yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga insight yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Dan gak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias. Dan sebagai informasi, untuk sertifikat dan juga e-book itu akan dibagikan maksimal 2 hari setelah kegiatan berlangsung melalui grup WhatsApp. Juga boleh membagikan nih momen webinar hari ini di Instagram Story dan jangan lupa untuk tag akun Volunteer Nesia dan juga Volunteer Nesia Academy ya. Dan semoga materi yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga untuk perjalanan teman-teman ke depan, khususnya dalam dunia volunteer dan juga program sosial. Saya Nawal Ina ya, selaku MC pada hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua Warahmatullahi atas partisipasinya. wabarakatuh. Jangan lupa dibeli bukunya Kak Aril. Thank you teman-teman. Izin live ya. Bye. See you.